Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta inspirasi. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bonsai kelapa yang mengalami pembusukan pada tunasnya. Dan cara mencegahnya agar tidak seperti ini nanti kelapa ya teman-teman. Jadi kita mulai dari yang ini ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sebelumnya ini sangat hijau sekali ya. Hijau dan hanya kering pada daun yang paling bawah. Yang terakhir ya. Nah, hanya daun ini dan ini saja yang kering. Namun selang 2 minggu dia mulai mengering di daun bagian atas ya, bagian akhir. Nah, jadi itu membuat kecurigaan saya, kok seperti ini ya. Jadi di sininya udah kering, ini dia sudah kering, tengah-tengah. Terus bagian yang lain dia layu. Seharusnya kan kalau dia proses penuaan pasti bagian bawah saja yang kering. Namun yang terjadi seperti ini ya, banyak kering-kering seperti ini. Nah, jadi layu dia. Setelah saya amati, ternyata media pada pot ini sudah berkurang, teman-teman. Berkurang karena lubang dari pot ini cukup besar ya. Jadi saat saya menyiram, kebetulan banyak isi sekam, jadi banyak jatuh dan hilang. Jadi tinggal akar dan sedikit tanah. Jadi tidak ada nutrisi sedikit pun. Itulah penyebab daun menjadi kurang sehat dan kurang subur. Jadi saya langsung lakukan proses penggantian media ya. Penggantian media. Setelah saya membaca sebuah literatur, saya coba menggunakan sebuah media yang cukup subur ya, sangat subur bahkan. Itu adalah tanah dari di bawah pohon bambu ya, yang kemarin saya post juga. Itu saya campurkan sedikit sekam bakar dan pasir ya, agar menambah mantap lagi seperti itu. Jadi setelah saya ganti, nah, dia sudah mulai segar ya. Sebelumnya ini wah parah teman-teman, saya kira dia akan gagal ya. Nah, seperti ini daunnya semua hampir gini ya, layu, kayak ada isi air daunnya. Nah, sekarang sudah mulai dia sehat. Nah, jadi mudah-mudahan ini terus sehat ya. Jadi ini daunnya sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9 menuju daun ke-10 teman-teman. Padahal rencana saya ini mempertahankan daunnya semua agar tetap segar ya. Namun itulah yang terjadi teman-teman. Nah, ini yang kedua. Ini juga sangat disayangkan teman-teman. Ini terjadi saat saya melakukan penyayatan. Jadi usianya ini sudah hampir 3 tahun ya. Bonggolnya sudah lumayan besar dan panjang. Ini saat saya lakukan penyayatan, itu hujannya cukup deras ya. Sampai 1 mingguan hujan di daerah saya. Sehingga saat saya cek, tunasnya ini membusuk teman-teman. Jadi jika sudah tunas terakhir ini membusuk, kita tidak bisa menyelamatkannya lagi ya. Apalagi kita baru sadar saat sudah mulai kepangkal. Itu wah parah teman-teman. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Jadi dia sudah mulai menguning dan bagian bawah sih masih terlihat segar ya. Segar ini sudah menguning. Untuk tunas sudah terlepas ini. Sudah saya cabut juga. Jadi ya begitulah
sebuah proses dan pengalaman. Semoga pengalaman yang berharga ini bisa menjadi acuan ya, agar kita tidak mengalami hal yang sama seperti ini. Nah, ini lagi si kemar. Wah, sangat-sangat disayangkan ini teman-teman. Ini juga sama ya prosesnya. Kemarin saat saya sayat itu ya hujan deras juga. Namun syukur nih masih lagi satu hidup ya. Saya kira sudah keduanya KO. Ternyata masih bertahan satu. Nah, ini juga sama. Dia mengalami pembusukan pada tunas mudanya ya, tunas baru. Padahal itu sudah saya cabut dan saya bersihkan dan saya teduhkan. Namun apa daya, tidak bisa menyelamatkan bonsai kelapa kemar ini ya. Dia akan jadi satu saja ini ya. Padahal kan ya mantap sekali ini teman-teman. Ya, berlekuk seperti itu ya. Sudah pecah daun juga ya, jadi inilah sebuah proses pembelajaran apa yang saya dapatkan lalu saya bagikan kepada teman-teman agar teman-teman tidak mengalami hal yang sama seperti saya, seperti itu ya. Jadi diusahakan saat penyayatan yang cukup ekstrim itu sebaiknya diteduhkan ya, diteduhkan pohon teman-teman. Atau jika memang musimnya sedang musim kering, itu tidak apa sih kita lakukan cat ekstrim dan jemur-jemur sedikit ya. Namun jika musim hujan yang cukup deras ya, alangkah baiknya lakukan peneduhan agar tidak terjadi pembusukan. Terkadang ada juga serangga yang membuat tunas baru itu menjadi busuk ya. Serangga terus dimakan ulat, itu juga bisa. Nah, begitu teman-teman, sedikit pengalaman saya ya, semoga bermanfaat. Dan perhatikan juga media ya, karena jika teman-teman menggunakan pot yang lubangnya cukup besar, itu akan membuat tanahnya ikut tergerus ya. Jadi sebaiknya bisa ditutup lubangnya menggunakan jaring itu, sehingga media tidak banyak keluar ya. Nah, begitu saja sih sedikit sharing hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jadi nanti mungkin ini lumutnya akan saya ambil ya, saya pindahkan ke pot yang lain. Oke, sekian saja. Terima kasih.